Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Iris. Kali ini Pak Iris akan membahas materi IPS kelas 7 semester ganjil bab 1 yang terakhir ya, yaitu yang F, perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelum dimulai jangan lupa like, subscribe dan share, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini dapat menjelaskan pengaruh adanya interaksi antar ruang dalam hal pusat pertumbuhan, alih fungsi lahan, mata pencaharian, sarana prasarana, perubahan sosial budaya, dan komposisi penduduk. Mari kita bahas satu persatu. Pengaruh adanya interaksi antar ruang dan contohnya. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Seperti di perkotaan, di sini ada gambar Bijay Bakau Resort di kota Probolinggo, yaitu tempat perwisata alam bakau, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dalam pariwisata. Nanti akan muncul juga di sini akses yang baik, ruko-ruko, penjual ya, dan jasa lainnya. Kemudian ini adalah contoh kota Jakarta. Kota Jakarta adalah sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan Republik Indonesia. Jelas di sini banyak pertumbuhan dalam hal gedung, ya, ekonomi, perdagangan, jasa, industri, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Di sini ada gambar, perhatikan, lahan pertanian beralih fungsi menjadi permukiman. Nah, ini permukimannya, kemudian ini adalah para petaninya. Mungkin di daerah kalian pun banyak terjadi alih fungsi lahan. Dampaknya bisa negatif dan juga positif. Negatifnya berkurangnya lahan pertanian sehingga bisa berakibat kepada pengurangan bahan pangan. Positifnya adalah berkembangnya daerah tersebut karena banyak penduduknya. Yang kedua, lahan pertanian alih fungsi menjadi industri. Tadi dampak negatifnya lahan pertanian semakin berkurang, berpengaruh kepada hasil pangan. Namun positifnya ketika menjadi industri adalah pendapatan satu daerah tersebut akan maju. Yang kedua, para pegawainya pun banyak membutuhkan. Ya, jadi pabrik-pabrik ini membutuhkan para pegawai atau karyawan, berarti mengurangi pengangguran juga. Berikutnya, 3. Perubahan orientasi mata pencaharian. Banyaknya para pedagang, semisal pedagang kaki lima seperti gini, karena tadi di pusat perkotaan, maka akan banyak juga orientasi mata pencaharian menjadi pedagang. Kemudian banyak pedagang dan jasa di rumah toko atau ruko. Ini bisa berubah alih fungsi lahan pertanian menjadi ruko, ya seperti ini. Yang ketiga, banyaknya online shop ini seperti Bukalapak, OLX, ya, Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Kemudian ada juga jasa online seperti Gojek dan Grab. Ini perubahan orientasi mata pencarian, adanya teknologi juga ya. Berikutnya, yang keempat, pengaruh adanya interaksi antar ruang adalah berkembangnya sarana dan prasarana. Adanya transportasi laut, darat, dan udara, sehingga kita bisa memilih alternatif perjalanan yang mana saja sesuai dengan kebutuhan kita. Berikutnya, kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Perhatikan gambar berikut. Mengikuti budaya barat atau punk disebut westernisasi. Westernisasi adalah kebarat-baratan. Dampak negatifnya adalah budaya lokal atau budaya timur, contohnya di Indonesia, akan luntur, sehingga ini kurang baik ya. Yang kedua, adanya akulturasi batik dengan kain lain seperti gaun. Sekarang sudah go internasional. Apa itu akulturasi? Yaitu perpaduan satu budaya dengan budaya lain sehingga tidak menghilangkan budaya yang aslinya. Budaya aslinya adalah batik asli Indonesia. Gaunnya, sutranya mungkin dari negara lain. Nah, ini sudah go internasional, ini bagus. Yang ketiga, perubahan sosial budayanya adalah
modernisasi seperti pertanian, yaitu adanya traktor, dari kerbau atau sapi menjadi traktor. Modernisasi itu bagus, menjadi lebih maju. Kita menggunakan mesin cuci, kita punya laptop dan sebagainya. Jadi beda ya, antara westernisasi dengan modernisasi adalah berbeda. Westernisasi adalah kebarat-baratan dan itu dianggap tidak baik, sedangkan modernisasi adalah baik karena mengarah kepada kemajuan. Berikutnya, perubahan interaksi antar ruang, pengaruhnya adalah keenam, berubahnya komposisi penduduk berdasarkan agama. Nah, Indonesia berawal dari Hindu, Buddha, kemudian datang Islam, kemudian Kristen, sehingga agama-agama di sini pun diakui di Indonesia. Itu adanya interaksi antar ruang. Yang kedua, contoh gambar di sini adalah perbedaan suku etnis. Ya, di Indonesia bukan hanya suku Jawa saja, banyak, ada Kalimantan, Dayak, ya, ada Bali, ada Papua, Nusa Tenggara Barat, ya. Ini pengaruh dari budaya interaksi antar ruang. Jadi kita akan saling mengenal dan saling toleransi. Terakhir di sini ada contoh, yaitu jenis-jenis mata pencarian, ya. Ada seorang manajer, ya, arsitektur, dokter, ya, akuntansi dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan perubahan komposisi penduduk. Semisal ketika kita pindah ibu kota ke Kalimantan, yang tadinya Kalimantan dominan agraris, petani, di sana akan muncul pusat pertumbuhan, kota-kota baru, sehingga akan berubah komposisi penduduknya dalam hal pekerjaan juga, bukan hanya sebagai petani, pedagang, jasa, dan lain sebagainya akan berubah menjadi lebih banyak. Itulah beberapa dampak dari interaksi antar ruang. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.